warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wansur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah hingga detik ini Allah masih menitipkan berbagai nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah titipkan itu adalah nikmat umur, nikmat yang hingga detik ini bisa menjadikan kita hadir ke tempat yang mulia ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Dengan begitu insyaallah bila mana kita tinggalkan dunia yang fana ini nanti, kita dalam keadaan meninggal dunia husnul khatimah insyaallah. Berselawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, pasca Ramadan seperti yang telah diamanahkan kepada Al-Fakir, pekan pertama dan ketiga di hari Rabu kita khusus membahas seputar masalah muamalah. Materi seputar masalah muamalah. Ibu bapak yang berbahagia, berbicara masalah muamalah ini pembahasan yang penting untuk dikaji. Karena melihat aktivitas manusia, urusan muamalah itu lebih banyak waktu yang dia habiskan ketimbang perkara ubudiyah, yakni ibadah mahdhah. Selanjutnya, perkara muamalah ini perkara yang kaitannya dengan halal dan haramnya harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. La tazulu qadama 'abdin, tak beranjak kaki seorang hamba yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, hatta yus'al, sampai dia ditanya beberapa persoalan. Pertama, an umrihi fima afna, tentang umur dia habiskan untuk apa. Ini pertama yang kelak akan ditanya. Wa an ilmi fima fa'ala, tentang ilmu dia berbuat apa. Yang dikasih Allah ilmu kepadanya, dia gunakan untuk apa, dia melakukan apa. Nah, yang ketiga apa kata Nabi? Wa an jismihi fima ablah, tentang tubuhnya dia korbankan untuk apa. Dan yang terpenting dan yang terakhir kata Nabi, wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dia peroleh dari mana dan dia gunakan untuk apa. Coba ditengok, disimak ini hadis Bapak Ibu. Ketika Nabi menjelaskan tentang umur, ilmu, badan, jasad, fisik kita, itu Allah cuma tanya satu kali. Ilmu untuk apa kau gunakan? Umur untuk apa kau habiskan? Fisik untuk apa kau korbankan? Tapi terkait dengan harta Allah bukan tak tanya sekali, tapi Allah tanya nanti dua kali. Min aina iktasabahu, pertama yang akan ditanya itu dari mana hartamu kau dapatkan. Setelah kita dapat, wa fima anfaqahu, untuk apa kau belanjakan.
Ini artinya apa? Perkara harta ini bukan perkara yang bisa dianggap sepele, perkara yang tidak main-main, perkara yang tak boleh dipandang sebelah mata, melainkan perkara harta ini perkara yang menentukan nasib seseorang kelak di hari kiamat. Diposisikan di surga atau di neraka, salah satu penyebabnya adalah perkara harta. Maka jangan sempat ibu bapak, ketika kita punya harta, kita dapatkan dari semaunya kita. Setelah kita punya, kita gunakan seenaknya kita. Karena ingat, pada diri kita ini tidak ada yang kita punya. Nyawa, ruh yang bersemayam dalam cangkang tubuh kita ini, itu pun bukan punya kita. Apa buktinya? Ketika ada orang meninggal, kita dapat kabar, ketika itu kita langsung spontan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Nah, ruh dalam jasad kita ini pun punya Allah, apatah lagi terkait harta. Maka lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi, termasuk yang kita punya. Itulah makanya ibu bapak, perkara harta ini tidak bisa semaunya kita dalam mendapatkannya dan tidak bisa seenaknya kita untuk menggunakannya. Karena ingat, kita cuma dikasih hak oleh Allah untuk memanfaatkan harta, bukan untuk memiliki harta. Kita hanya dikasih izin oleh Allah untuk menggunakannya. Kenapa? Karena kita ini adalah hamba yang Allah jadikan khalifah, pemimpin di muka bumi. Menjalani peran sebagai khalifah itu Allah siapkan fasilitas, sarana. Apa itu? Di antaranya berkaitan dengan harta. Harta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu kita perlu sadar, ketika mendapatkannya pastikan dia itu benar-benar halal, dan ketika kita sudah mendapatkannya gunakan dia sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh Allah. Maka dari itu ibu bapak, agar kita bisa paham, bisa memahami, mengerti bagaimana kita menggunakannya untuk sesuai keinginan Allah, mendapatkan harta sesuai maunya Allah, maka disinilah urgensi pentingnya kita mengkaji fikih muamalah. Bapak ibu yang berbahagia, terkait dengan muamalah, kalau kita lihat secara makna istilah, ada mengandung dua makna. Ada makna muamalah secara luas, ada muamalah secara sempit. Nah, yang kita mau bahas muamalah yang mana? Muamalah secara luas muta'alliqatu bi amri dunyawiyah, berkaitan dengan semua urusan dunia. Bahkan ibadahnya kita muamalah, pernikahan munakahat muamalah, jual beli muamalah, apapun urusan dunia yang kita lakukan itu masuk kategori muamalah. Tapi muamalah dalam makna luas. Namun yang ada makna muamalah secara sempit. Nah, ini disebutkan oleh para ulama muta'alliqatu tasarruf al-mal, berkaitan dengan mengelola harta benda. Nah, apa yang dikelola, bagaimana mengelolanya, dari mana harta itu didapatkan, untuk apa harta itu digunakan. Maka dari itu ibu bapak yang berbahagia, yang akan dan yang mau kita bahas terkait muamalah ini adalah muamalah bukan dalam makna luas, tapi muamalah dalam makna sempit. Insya Allah pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait muamalah seputar masalah mengelola harta. Makanya nanti kita akan bahas konsep harta di dalam Islam seperti apa. Ada harta yang halal, ada harta yang haram. Bagaimana ketika kita mendapatkan harta yang haram, adakah kaitannya dengan perkara ibadah kita? Adakah kaitannya dengan sholat kita? Adakah hubungannya puasa Ramadan yang kita lakukan dengan perkara harta yang haram kita dapatkan? Termasuk nanti seputar masalah akad, masalah jual beli, masalah ijarah, masalah syirkah kerjasama, kalau ada yang kongsi bekerja sama.
termasuk dalam urusan qad, hutang piutang dan lain sebagainya. Inilah lingkup bahasan yang akan kita kaji di hari Rabu pekan pertama dan pekan ketiga, khusus masalah perkara harta. Kenapa kita mesti kaji? Seperti yang Nabi katakan dalam sabdanya tadi, perkara harta jangan dianggap sepele. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah akan tanya kepada kita dua hal. Dari mana harta itu kita dapatkan, untuk apa harta itu kita gunakan. Beberapa tahun yang lalu, sebagai penutup kajian Ibu Bapak, ada kisah, saya yakin Ibu Bapak ada yang dapat informasinya, ada yang tidak. Ada kisah seorang pimpinan cabang di salah satu perbankan konvensional. Ini mohon maaf kalau ada yang sedang berprofesi demikian. Ini sebagai tahadus, pelajaran bil hikmah bagi kita. Karena ketika nasihat masuk ke telinga, tak membuat seorang berubah. Ketika nasihat disampaikan tidak menjadikan seorang berpengaruh, maka apa kata Nabi? Kafa bil mauti wa'izah, cukup kematian sebagai pelajaran. Nah, ada kisah beberapa tahun yang lalu, seorang pimpinan cabang di salah satu perbankan konvensional. Dia ini kalau ditengok kesehariannya dalam urusan ibadah mahdoh dikatakan ahli ibadah. Saya mengatakan ahli ibadah. Kenapa? Karena 5 waktu solat yang dia dirikan hampir jarang tidak berjamaah, kecuali berjamaah. Terus berjamaah. 5 waktu dia dirikan solat fardu itu berjamaah. Hampir tiap malamnya dia bangun untuk qiyamul lail, tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tahajud itu amalan para ahli jannah, penghuni surga. Kalau ditengok sekilas ahli ibadah, bagus. 5 waktu berjamaah. Tiap malamnya tahajud, qiyamul lail. Tiap paginya dia mendirikan duha. Urusan dengan keluarga bagus, mantap. Urusan dengan karyawan di kantor juga mantap. Namun apa yang terjadi? Qada Allah terjadi padanya, ajalnya tiba. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak bisa ditunda dan tak bisa dipercepat. Tiba ajalnya, seorang pincap ini menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika si pincap ini meninggal, di waktu yang sama ada juga orang yang lain yang meninggal, dikuburkan di pemakaman yang sama. Singkat cerita, di kuburan tempat pemakaman umum itu di hari dan waktu yang sama ada 2 yang meninggal. Satu si pincap, satu yang lainnya. Ketika meninggal dipesan kepada tukang gali kuburan. Setelah dipesan, digali 2 lubang kubur. Anggaplah di sini kuburan si pincap, lubang yang dipesan. Di sini kuburan jenazah yang satunya. Tak tahunya Bapak Ibu yang berbahagia, jenazah si pincap ini duluan datang ke TPU diantar oleh keluarga. Tanpa basa-basi langsung dimasukkan, dibuatlah prosesi pemakaman, dikuburkan di sini. Harusnya di sini, tapi dikuburkan di sini. Qada Allah, setelah dikuburkan, doakan, ya. Beberapa waktu kemudian sebagian pentakziah itu sudah pada pulang, tinggallah beberapa dari ahlul bait, ahlul musibah. Datang rombongan jenazah yang satu langsung menuju ke lokasi yang sudah dipesan. Ternyata di situ sudah ada orang yang dikuburkan. Apa yang terjadi? Terjadi perundingan. Singkat cerita, ketemu mufakat. Kuburan si pincap tadi yang sudah dimakamkan lebih kurang 1 jam. Kalau kita hitung Pak, lebih kurang 1 jam itu Pak. Dimasukkan, didoa tutup, didoakan, ditalkinkan. Kalau yang meyakini talkin, didoakan, tahlil dan sebagainya, itu lebih kurang 1 jam. Dibongkar kembali. Nah, apa yang terjadi? Pemandangan yang mengerikan. Kain kapan, papan penutup liang lahatnya qadar Allah itu hangus terbakar. Ini kisah nyata, ini bukan kisah sinetron nih Pak, bukan rahasia ilahi. Kalau rahasia ilahi itu banyak yang mengada-ngada. Ini kisah nyata, terjadi di negeri kita ini. Padahal secara pribadi ahlul ibadah, taat hubungan dengan Allah, baik betul. Salat 5 waktu berjemaah, tahajud tiap malam, bagus. Tapi ada hal yang tidak diperhatikan, perkara harta.
Harta yang dia dapatkan tidak dia cari dapatkan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Akhirnya apa yang terjadi? Harta itu mencelakakan yang bersangkutan. Maka dari itu ibu bapak yang berbahagia, ini sebagai pelajaran bagi kita yang masih hidup, apalagi kita berada pasca Ramadan. Kita sadar Ramadan mengantarkan kita pada meraih predikat tujuan takwa. Takwa yang akan mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tak dikatakan seorang itu bertakwa kalau hanya urusan ibadahnya mantap, tapi urusan muamalahnya masih ribawi. Tak dikatakan orang itu bertakwa kalau urusan puasanya, haji umrohnya dijaga dia tunaikan, tapi dalam transaksi jual beli masih ada kecurangan. Tak dikatakan seorang itu bertakwa ketika dia taati Allah dalam urusan ibadah ritual, namun urusan yang lain dia tak taati Allah. Maka dari itu orang yang bertakwa taatnya totalitas. Kalau ketaatan yang totalitas ada pada diri kita, inilah hakikat dari Idul Fitri seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid taqwallahu tazid. Laisal aid, tidaklah Idul Fitri itu liman labisal jadid, bagi siapa saja yang punya pakaian yang baru, walakinnal aid taqwallahu tazid, akan tetapi Idul Fitri bagi orang-orang yang ketakwaannya bertambah atau meningkat. Kita berharap ibu bapak, sebulan penuh kita bersama Ramadan, kita ditempah sebulan penuh oleh Ramadan, keluar kita dari Ramadan meraih predikat takwa, maka ketakwaan itu mengantarkan kita kepada jannahnya Allah insyaallah. Dan tentunya kita perlu perhatikan juga, orang bertakwa tentu meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Satu di antaranya berkaitan dengan perkara harta. Moga-moga Allah berikan pemahaman kepada kita, Allah bukakan pemahaman untuk kita, dan ketika kita mendapatkan harta, harta yang kita dapatkan itu benar-benar harta yang halal, dan ketika harta itu kita dapatkan, kita pun diberi kekuatan oleh Allah untuk menggunakannya sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Barakallahu li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahil hidayah wa taufiq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.